Saya ingin lebih jelas nih soal pasal 12 dari Mas Angga tadi yang sebutkan itu maksudnya bagaimana pasal 12? Oke, dalam pasal 12 Undang-Undang Penghapusan KDART itu sangat ada beberapa klasifikasi yang menyatakan bahwasanya yang masuk ke dalam klasifikasi kekerasan dalam rumah tangga itu salah satunya adalah asisten rumah tangga. Unsur yang terpenuhi dalam pasal 12 itu adalah menyebutkan adanya asisten rumah tangga di situ yang wajib dilindungi hak hukumnya dia secara kepidanaan, secara hukum pidana. Artinya tidak ada yang boleh menyakiti ADART. Maaf, tidak ada yang boleh menyakiti ART, asisten rumah tangga, dalam bentuk apapun, psikis ataupun secara fisik tidak boleh. Pasal 12 sudah menyatakan seperti itu. Begitu, Mbak. Berarti undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ini memang tidak secara spesifik mengatur soal majikan, tapi salah satunya seperti majikan dan juga ART gitu ya, Mas? Betul. Baik. Sebaliknya kan tak jarang nih, Mas, ART itu melakukan perbuatan yang jelas-jelas merugikan merugikan majikan dan bisa juga dipidana, misalnya mencuri. Pelanggaran apa saja nih, Mas, yang bisa yang oleh ART itu bisa dibawa ke jalur hukum pidana maupun perdata begitu. Oke, ketika berbicara kepidanaan seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, ketika katakanlah ART itu ketika kita tinggal kerja justru mereka berkomplot kepada salah satu sindikat kejahatan untuk membobol rumah kita. Tentunya pasal-pasal kepidanaan terkait pencurian, pembobolan, perampokan pun sekalian itu sangat bisa. Kemudian ketika katakanlah atas kelalaiannya dia juga menyebabkan timbul suatu perbuatan pidana, maka itu juga masuk. Misal katakanlah ART ketika waktunya dia mengunci pintu, dia lupa tidak mengunci pintu, itu bisa juga menjadi sindikat. Terus kemudian ketika berbicara terkait keperdataan, misal katakanlah awal tadi sudah diawali dengan kontrak. Nah, dalam kontrak itu dijelaskan klausa bahwasanya seperti yang saya sampaikan deskripsi dari pekerjaan tadi menyatakan bahwasanya selama satu minggu itu ART itu bekerja mulai hari Senin sampai Jumat. Nah, ternyata dalam satu bulan itu per minggunya dia hanya masuk Senin sampai Rabu atau Rabu sampai Jumat. Artinya tidak penuh Senin sampai Jumat. Nah, ini merupakan sebuah perbuatan luar prestasi karena dia menyalahi apa yang menjadi nilai kontrak di situ. Nah, ketika memang prestasi yang ada di kontrak itu tadi tidak dijalankan, maka salah satu alternatifnya adalah masuk ke kekuatan perdata bukan prestasi, gitu, Pak. Baik, berarti majikan bisa melakukan gugatan ke pengadilan perdata gitu ya, Mas? Betul. Prinsipnya tidak hanya majikan, tidak hanya ART. Para pihak yang pada saat kontrak itu merasa dicurangi, itu boleh. Begitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.